وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل بالإسناد المتصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق رواه Abu Dawud والنسائي وصححه Ibnu Hibban. Ini hadis atasnya belum. Wali Ibni Majah min hadithi Jabirin radhiyallahu anhu wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan wa isnaduhu wahin. Ini hadis masih menjelaskan tentang sholat berjamaah, bahwasanya perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Kalau berjamaah aturannya yang menjadi imam adalah laki-laki. Jika jamaahnya laki-laki maka yang menjadi imam harus laki-laki. Jika campur laki-laki dan perempuan juga ikut berjamaah maka yang menjadi imam adalah laki-laki. Tidak boleh perempuan jadi imam untuk laki-laki. Juga tidak boleh kalau seandainya jamaahnya perempuan saja baru boleh perempuan jadi imam untuk jamaah perempuan. Shaf untuk jamaah perempuan itu tidak seperti shaf untuk jamaah yang laki-laki. Kalau laki-laki kan imam di depan, shaf itu di belakang imam. Ya, shafnya di belakang imam. Ini imam, kemudian ini shaf ini. Kalau untuk perempuan, ya imamnya di depan tapi ya kanan kiri agak mundur sedikit. Kanan kiri untuk perempuan itu shafnya seperti itu. Tidak seperti kita di belakang begini baris. Kalau untuk perempuan sebelah kanan, sebelah kiri dari imam, tapi ya, dari imam yang perempuan. Kalau ini jamaahnya perempuan semuanya. Kalau perempuan sama perempuan boleh menjadi imam, tapi kalau perempuan dengan laki-laki tidak boleh menjadi imam yang perempuan. Harus laki-laki yang jadi imamnya. Wala a'rabiyyun muhajiran. Wallahu alam ini. Nanti kita ini syarahnya. Kita mudzakarah lagi. Wala fajirun mu'minan. Dan tidak menjadi imam orang yang fasik, sementara ya makmumnya adalah orang yang soleh. Ini maksudnya gitu. Makruh hukumnya meskipun sholat sah. Ada orang yang kita tahu orang ini sering fasik itu atau fajir itu artinya yang sering melakukan dosa besar. Kita tahu orangnya tukang judi misalnya. Kemudian maju jadi imam, tarik aja. Suruh mundur. Kalau ingin jamaahnya menjadi apa? Sholat berjamaah yang pahalanya sempurna. Karena berjamaah dengan imam seorang yang fasik itu hukumnya makruh. Nah, kemudian hadis yang berikutnya tadi adalah menjelaskan tentang kesunahan dalam berjamaah harus meluruskan shaf supaya shafnya disamakan semuanya lurus shaf. Maka bagi imam disunnahkan sebelum mulai takbir, sebelum mulai sholat itu mengingatkan jamaah minimal mengatakan sawu sufufakum gitu. Kalau jadi imam begitu. Artinya luruskan shaf-shaf kalian. Turusu sufufakum itu. Artinya luruskan shaf-shaf kalian. Wa qaribu bainaha dan saling berdekatan. Nah, kalau ini sekarang jaga jarak sekarang.
Gara-gara corona jadi jaga jarak. Padahal sunnahnya itu apa? Saling berdekatan. Satu sama lain waqhadhu bil a'naq, sehingga jadi sekiranya apa a'naq itu artinya leher. Satu sama lain saling berdekatan ini antara leher satu dengan leher yang lain, tidak berjarak yang jauh. Ya, tapi kalau sekarang ini sedang dalam apa ini kondisi yang seperti ini, ya kita jalani saja, semoga segera bisa selesai dan kembali lagi normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ada tapi yang masih tetap aja softnya dekat, kemudian ini nggak pakai jaga jarak, nggak pakai masker. Kalau untuk sunnahnya berjamaah itu softnya diluruskan. Ada yang menyebutkan patokannya itu adalah tumit ini. Maka dikasih garis kadang-kadang di masjid itu semua tumitnya harus sejajar di garis itu. Kalau dikasih apa? Lakban atau apa itu? Solasi atau dicat ini garis, supaya itu untuk tanda softnya di situ, agar setiap yang datang bisa meluruskan, ya, tidak satu agak majuan dikit, yang lain agak munduran dikit, jadinya nggak rapi softnya. Ya, dan sunnah bagi imam sebelum mulai berjamaah minimal baca sawu sufufakum gitu, memerintahkan. Kalau nggak bisa dengan Arabnya pakai bahasa Indonesia, luruskan barisan, rapat, luruskan gariskan dan rapatkan. Itu hukumnya sunnah bagi yang menjadi imam untuk memerintahkan kepada para jamaah sebelum mulai sholat untuk meluruskan dan mengisi yang kosong. Nanti juga ada dalil hadisnya bahwasanya yang bagaimana orang yang sholat itu sendiri, tidak ikut barisan jamaah, tidak ikut shaf, apa hukumnya? Maka sampai saya lihat itu pernah dari Syekh Samir Al-Qadhi, itu enggak hanya cuma menyebut sawu sufufakum kemudian takbir gitu, beliau ya mengatur shafnya itu, ya yang belum kelihatan masih renggang suruh ngisi yang belakang maju lagi, dan menyuruh kita untuk meluruskan barisan atau shaf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Artinya yang paling baik ya shaf itu untuk laki-laki yang paling depan. Jadi shaf yang pertama itu yang paling afdal. Ya, shaf yang belakangnya dan belakangnya semakin berkurang, ya semakin lebih sedikit fadilahnya dan keutamaannya. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruhan. Ya, tapi kalau salatnya ada laki-laki dan ada perempuan, maka yang perempuan itu shaf yang paling akhir yang lebih afdal. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling depan yang berkurang fadilahnya, kurang afdal. Rawahu Muslim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, faqumtu an yasarihi, lalu aku berdiri di sebelah kiri. Jamaah kan kalau ada cuma 2 orang harus yang lebih afdal adalah di kanan. Tapi ini Ibnu Abbas salatnya di kiri. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, Rasulullah yang menarik mengisyaratkan
Ya, bagaimana ininya wallahu alam, mengisyaratkan ya prakteknya itu belum pernah saya dengar ininya, cuma mengisyaratkan min warai, yang di belakang, dari belakang kepalaku, faja'alani an yaminihi, muttafaqun alaihi. Ya, ini kan di sini disebutkan birosi, yang ya, kepala, akhadha birosi, berarti megang kepalaku, kemudian mungkin karena masih kecil mungkin Ibnu Abbas ini disuruh gini. Ya, dari belakang, kalau mungkin dari belakang begini kan ditarik, suruh ke sebelah kanan karena sholatnya di kiri. Ya. Kalau sering banyak saya lihat orang sholat di masjid cuma berdua, kemudian makmumnya sebelah kiri, maka itu kurang afdal. Yang afdal adalah di sebelah kanan, sunnahnya itu di sebelah kanan. Tapi harus diingat posisi kaki itu sunnahnya itu adalah lebih mundur tumitnya makmum daripada imam. Kalau sejajar ya, maka hukumnya sah tapi makruh. Kalau lebih maju enggak sah hukumnya. Maksudnya lebih maju atau lebih ke depan daripada imamnya. Ya, kalau sejajar begini posisinya maka itu hukumnya sah tapi makruh. Maka lebih mundur begini. Berapa senti? Ya sekiranya ada di belakangnya tumitnya imam itu. Kalau ini, kalau ditarik garis itu. Kalau tumitnya imam agak besar, makanya nggak bisa ini sentinya. Tergantung imamnya. Kalau imamnya kecil mungkin ya, agak ininya agak pendek. Tapi kalau imamnya ininya kakinya besar, tumitnya, maka harus lebih mundur lagi. Wa an Ibnu Abbas wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin khalfana. Ini Anas salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau saya berdiri bersama anak yatim di belakang Rasulullah dan Ummu Sulaim perempuan di belakang saf laki-laki. Begitu. Ya, jadi perempuan safnya di belakang saf laki-laki. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla an yasila ila as-saf faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Rawahu al-Bukhari wa zada Abu Dawud fi faraka'a duna as-saf thumma masya ila as-saf. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai sholat, kemudian Abu Bakrah ini datangnya telat. Ketika yang sudah sampai, ini sudah mendapati Rasulullah sudah ruku. Akhirnya belum masuk ke shaf, dia udah ruku itu. Jadi kan masih belum di shaf. Kemudian baru dalam riwayat yang lain baru setelah selesai ruku mungkin rakaat berikutnya dia maju. Maju mengisi shaf. Ya, apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan, semoga Allah memberi kamu kehati-hatian ya, dan semangat untuk beribadah. La ta'ud, jangan diulangi lagi seperti ini gitu. Maksudnya mendoakan itu dan mengingatkan supaya tidak mengulang lagi yang seperti itu. Jangan diulang lagi. Jadi kalau ini dan masuk shaf dulu baru kemudian mulai salat meskipun telat 1 rakaat itu. Ini belum ini shafnya di sini, dia baru di sini langsung rukuk, takut ketinggalan 1 rakaat.
Ya, maka Rasulullah mengingatkan jangan diulang. Ya, kalau sholat berjamaah imamnya sudah ruku, kalau takut ketinggalan ya udah masuk shaf dulu, meskipun ketinggalan satu rakaat itu nanti kan bisa disempurnakan setelah salam. Yang penting ini ya dia tetap bisa mendapatkan fadilah jamaahnya dengan masuk ke barisan shaf itu. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas shaf. Ada orang salat tapi sendirian di belakang shaf, enggak masuk ke barisan shaf. Wahdahu, sendiri. Fa amarahu ay yu'ida shalah. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan untuk salat lagi. Salat yang pertama kan sudah sah. Tapi diulang sholat maksudnya apa? Meskipun kan kita sudah belajar bahwasanya ada namanya sholat mu'adah itu. Artinya meskipun sudah jamaah boleh berjamaah satu kali lagi. Tadi kurang sempurna pahalanya karena dia sholatnya sendirian di belakang shaf, bukan masuk barisan shaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Walahu an Talq bin Ali radhiyallahu anhu la salata limunfaridin khalfas shaf. Artinya tidak ada pahala berjamaah bagi orang yang sendirian enggak ikut shaf. Wa zada Tabarani fi hadits Wabisah ala dakhalta ma'ahum. Maka masuklah ke barisan shaf itu, kata Rasulullah. Ala dakhalta ma'ahum au ijtararta rajulan, atau kalau enggak tarik satu orang yang di shaf ya, untuk sholat bersama orang ini, bikin shaf baru meskipun shaf depannya jadi 01 ya, nanti ada yang lain datang bisa mengisinya ya, begitu caranya kalau ada. Tapi harus takbir dulu ini, Allahu Akbar, baru kita kasih isyarat. Ntar dikasih isyarat belum takbir ya orangnya mundur, kita kentut misalnya, belum wudu tadi baru ingat kalau tadi udah batal. Ntar orangnya maju lagi, jadi maju mundur. Makanya kalau mau ini udah pasti dulu takbir Allahu Akbar, baru kasih syarat ini di ini tepungnya, pundaknya misalnya gitu. Waan ya, kebanyakan kan di sini yang saya lihat itu belum ini takbir pada gini, nanti nggak jadi sholat. Akhirnya yang udah mundur jadi maju lagi. Tapi itu nggak bagus. Apanya? Ya maksudnya nggak haram Pak. Nggak tahu hukumnya apa, makruh atau bagaimana ini. Iya, takbir dulu, dia masuk sholat dulu supaya apa, ini baru ngasih kode itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah. Kalau kalian sudah mendengar iqamah, sudah dikumandangkan iqamah, famshu ila shalah, maka berjalanlah untuk menuju salat, tempat salat berjamaah. Wa alaikumus sakinah, dan jalan yang tenang, wal waqar ya, dan apa, jalan yang santai, berwibawa gitu. Jangan terlalu buru-buru lari atau ini, tenang dan berwibawa itu. Wala tusri'u, jangan buru-buru. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati maka ikuti itu. Gak usah terlalu buru-buru, apalagi kayak tadi belum sampai shafnya sudah berhenti. Kalau kalian kata orang lomba lari, belum sampai garis finish sudah udah merasa menang. Akhirnya yang lain jadinya yang menang. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang kalian ketinggalan maka
ya, sempurnakan setelah salam dari imam. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Wa Nabi wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salatnya laki-laki dengan laki-laki, artinya berjamaah dua orang. Azka min salatihi, lebih mulia daripada salatnya sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini, dan salatnya bersama dua laki-laki. Ini satu dengan satu tadi. Ya, kemudian jamaahnya cuma satu yang tadi yang pertama. Itu lebih afdol daripada sendiri. Wa salatuhu ma'ar rajulaini, dan salat bersama jamaah dua orang. Azka min salatihi ma'ar rajul, lebih afdol daripada makmumnya cuma satu. Wa ma kana aktsar fa huwa ahab, maka yang semakin banyak berarti semakin disunnahkan dan ahabbu ilallahi ta'ala azza wa jalla, maka itu lebih diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak jamaahnya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Rasulullah merintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami perempuan-perempuan yang lain yang sholat di rumahnya. Artinya ini jamaah khusus untuk perempuan. Maka bagi perempuan jika ingin melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan laki-laki di masjid harus menjaga dan memperhatikan agar tidak timbul fitnah. Tidak pakai wangi-wangian, ntar nggak jadi sholat malah banyak timbul fitnah. Dulu di zaman sahabat ada perempuan yang ini wajahnya cantik, kemudian para sahabat itu sebagian di antara mereka sengaja cari soft yang belakang. Katanya supaya kalau ruku kelihatan, kalau sujud kan nggak kelihatan. Bisa sambil ngintip ini, modus. Ya, makanya yang bisa menimbulkan, seandainya keluar itu menimbulkan fitnah, ya maka sholat di rumah lebih afdal bagi perempuan itu. Maka di sini disebutkan misalnya Rasulullah merintahkan Ummu Waraqah untuk berjamaah saja di rumah dan dia jadi imamnya gitu. Tapi kalau seandainya aman dari fitnah, tidak khawatir terjadi fitnah misalnya, maka hukumnya boleh bagi perempuan itu untuk mengikuti jamaah. Atau sholat Id misalnya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, atau sholat berjamaah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Ini istikhlaf itu artinya mengganti sebagai imam, menyuruh Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ibnu Ummi Maktum ini buta. Berarti kan boleh kalau buta, karena Ibnu Ummi Maktum ya mungkin ada kelebihan-kelebihannya. Ibnu Ummi Maktum kan muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Bilal. Kalau azan Bilal sebelum subuh. Kalau azannya Ibnu Ummi Maktum azan subuh. Jadi kalau ada azan sebelum subuh itu memang ada syariatnya, ada ajarannya seperti itu. Dulu Rasulullah muazzinnya itu Bilal dan
Ibnu Ummi Maktum. Kalau Bilal sebelum subuh, Ibnu Ummi Maktum pas untuk azan subuh. Dan hukumnya disunnahkan bagi kita, dianjurkan untuk bangun sebelum subuh. Itu adalah adat kebiasaan dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama, para tabi'in, para atba' tabi'in, dan generasi-generasi Islam berikutnya. Mereka yang senantiasa menjaga dan melestarikan tradisi dan kebiasaan Islam yang dicontohkan oleh Nabi, membiasakan diri untuk bangun sebelum fajar, sebelum subuh. Tentunya untuk apa? Beribadah. Ini bangun untuk nonton final Liga Champion. Tidak seperti sekarang, kata Syekh, para guru-guru kita, masyayikh. Sekarang kebanyakan orang kebalikan, lebih suka begadang sampai larut malam, sehingga subuh pun dengar azan belum bangun. Paling azan kadang-kadang udah mepet, udah mau matahari terbit baru buru-buru wudu. Kalau memang tidak ada perlu, tidak ada yang dikerjakan, maksudnya yang bermanfaat untuk kehidupan, ada tugas misalnya dari pekerjaannya, tempat kerjanya, kantornya misalnya, jadi harus dilembur, ada tugas misalnya harus menyelesaikan ini itu, harus lembur sampai larut malam, seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi itu, beliau segera tidur setelah selesai sholat Isya, artinya menyegerakan tidur, tidak begadang. Kayak lagunya Rhoma Irama. Iya, itu kan diambil dari situ mungkin. Lagunya Rhoma Irama itu. Begadang jangan begadang itu. Ini lagunya ibu-ibu itu. Buat bapak-bapak biar nggak sering begadang. Tapi kalau begadang untuk persiapan acara Maulid misalnya, atau persiapan acara pengajian subuh, atau untuk persiapan atau untuk takbiran malam Id, untuk siap-siap besok sholat Id, menyiapkan tempatnya. Itu yang bermanfaat. Kalau memang seandainya ini memang sulit untuk bisa melepaskan karena hobi nonton bola, karena anak muda kan begitu. Ya diusahakan bangun subuhnya juga tepat waktu, supaya tetap bisa melaksanakan dan mendapatkan apa yang afdol dan apa yang dianjurkan dalam melaksanakan ibadah. Kan sekarang gampang pakai alarm gitu. Kalau perlu pakai headset ini biar kedengar. Ntar alarmnya HP-nya di atas lemari. Kasih yang getar biar jatuh. Ya, sekarang saya lihat kalau di Sahaman dulu lagi di sini pesantren, alarmnya bunyi semua ini HP. Tapi yang bangun nggak ada. Dari luar saya ketok-ketok tok. Saya udah datang dari Bekasi ke Sahama itu dari habis sholat subuh itu. Setengah jam mungkin sampai sana di Baitul Iman karena masih subuh pagi. 5:30 alarm pada bunyi itu. Saya dari luar ketok-ketok pintu gerbang. Nggak ada yang bangun, ditelepon nggak ada yang angkat. Ya, makanya itu kebiasaan yang dibiasakan orang tua kita dulu. Ya juga ini tidak tidur pagi. Kalau sekarang kan kebalikannya. Malamnya begadang, paginya subuh. Alhamdulillah kalau bisa bangun subuh, mau bangun kemudian tidur lagi masih lebih mending daripada yang bablas. Ya,
sama sekali nggak, ntar baru jam 10 bangun baru sholat subuh, dikodok sholat subuhnya maksudnya. Ya, sebisa mungkin kita mengikuti, apalagi Ustaz sebentar lagi melaksanakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengingat beliau, ya, kemudian membaca sejarah sirah perjalanan hidup, membaca atau mendengarkan pelajaran tentang sifat-sifat dan akhlak Nabi, kebiasaan Nabi, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau sehari-hari, apa saja yang beliau lakukan, yang semuanya itu menunjukkan kemuliaan, dan itulah ya, yang seharusnya menjadi teladan bagi kita, bukan seperti yang umumnya orang, meskipun orang-orang Islam sendiri yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dari luar agama Islam. Ini masalahnya karena apa? Kalau di sini malam, di sana masih sore. Jadinya siaran langsungnya itu jam 3, jam 1, jam 2. Ya, tapi kalau seandainya mau seperti itu kemudian belum bisa melepaskan sekaligus, ya, tetap aja yang penting tetap dijaga agar sholat subuhnya tepat waktu, tidak bablas tidurnya sehingga sholat subuhnya diqodho. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi Maktum ya ummun nas wa Ahmad wa Ahmad wa Abu Dawud wa nahwu li Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu anha. Istikhlaf itu ya, bisa jadi maknanya itu kan kalau imam batal kemudian makmum yang ada di belakangnya itu yang maju. Kalau di masjid-masjid besar sudah ada itu yang azan, biasanya itu jadi petugas nanti kalau seandainya imamnya batal dia yang maju. Kalau di masjid-masjid yang kecil atau musola imamnya batal, yang belakang bubar. Gak ada yang mau maju. Ya kalau seandainya nerusin sendiri-sendiri, ini kadang-kadang bubar batal. Pernah yang kemarin cerita siapa? Sholat di Depok. Di sini apa? Hah? Belum ya? Oh, bukan di sini, saya di Babelan sana. Teman bahas sholat ini juga, Pak Imran namanya, cerita dari Babelan. Katanya saya sholat di Depok, sudah sholat Id itu. Rakaat kedua imamnya lupa nggak takbir. Apa yang terjadi? Kan saya jelaskan kalau imamnya lupa nggak takbir, udah lanjut aja gitu. Kan itu sunnah ini. Dan kalau sudah baca Fatihah nggak bisa mengulang lagi takbir gitu. Tapi itu apa ya? Itu baru paham saya ini. Waktu di Depok itu imamnya batalin sholatnya, kita ulang lagi dan jadi disuruh ulang lagi sholatnya. Padahal udah dapat 1 rakaat. Takbir yang 5 rakaat 7 kali ya. Takbir yang 5 yang rakaat kedua itu dia lupa. Baca Fatihah. Iya. Fatihah ya. Ya maka lanjut saja ininya sholatnya, bukan tapi kalau seandainya di sholat yang lain atau sholat ini kemudian imamnya di tengah sholat batal, maka dia ngasih isyarat supaya satu maju. Nah, satu orang yang ada di belakang yang menjadi makmum kemudian menggantikan imam, itu artinya istikhlaf. Itu istakhlafa yastakhlifu istikhlaf.
apa? Istikhlaf. Dan istikhlaf maka lanjut sholatnya, tetap lanjut. Ya, imam barunya ini tetap melanjutkan apa yang sudah diselesaikan oleh imam yang lama tadi. Artinya tidak batal sholatnya dan lanjut lagi dengan imam yang baru. Itu namanya istikhlaf. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatlah untuk orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Artinya man qala la ilaha illallah berarti yang meninggal dalam keadaan Islam, maka wajib kita salati. Hukumnya fardu kifayah. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Dan salatlah di belakang orang yang muslim yang meyakini la ilaha illallah. Jadi kalau tidak boleh sholat di belakang orang yang munafik, padahal dia dalam hatinya tidak percaya, tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah. Atau orang yang bukan muslim tidak boleh kita sholat di belakangnya. Begitu juga orang-orang ashabul bid'ah i'tiqadiyah seperti Wahabi atau Mu'tazilah yang meyakini akidah-akidah bid'ah yang sudah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tidak sah sholat di belakang mereka. Nah, itu kan di Makkah, itu kan imamnya orang-orang sana. Nah, apa yang kita lakukan supaya dapat ini kan harus sholat berjamaah di masjid. Ya, berjamaah di masjid kan nggak harus di belakang yang itu, yang orang Wahabi itu. Ya, kita bisa sholat sendiri berjamaah dengan jamaah dan rombongan kita kan bisa. Supaya tetap dapat kemuliaan, keutamaan sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi yang dilipat gandakan pahalanya. Rawahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaif. Enggak usah ini takut-takut, orang di sana banyak orang. Enggak mungkin ya keciri, enggak mungkin kelihatan. Kalau Jumat bagaimana katanya? Ada yang nanya begitu. Ya, kalau Jumat mungkin dulu masih bebas, tapi ya ada yang kadang-kadang di sebagian hotel itu diawasi. Ini dari kamar sini pada sholat di dalam nggak keluar. Maka kita berangkat saja ke sana saat mereka sholat itu, ya melakukan seperti kita sholat. Kita niat sholat sunnah aja 2 rakaat. Dan tidak bermakmum, tapi sholat sendiri meskipun kita berdirinya di antara mereka gitu. Sholat sunat mutlak atau sholat sunnah qobliyah Jum'ah, qobliyah zuhur misalnya. Sholat bukan qobliyah Jum'ah, qobliyah zuhur itu. Kemudian baru setelah itu sholat berjamaah dengan rombongan kita yang sholat zuhur berjamaah di situ. Bisa begitu waktu sama Syekh Salim begitu ininya. Habis salam di Masjid Nabawi waktu itu. Habis salam, kemudian Syekh Salim mengajak kita, ayo maju di depan shaf itu dan di halaman masjid itu. Sholat lagi kita zuhur berjamaah sama Syekh Salim itu. Rawahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaif. Ya. Maka kita melaksanakan sholat untuk orang yang sudah meninggal dalam keadaan muslim, hukumnya wajib, dan menjadikan atau kita sholat itu sholat berjamaah di belakang atau imam kita adalah sesama muslim, bukan orang-orang yang munafik yang sebenarnya dalam hatinya belum beriman tapi pura-pura beriman. Ya, karena di zaman Nabi ada yang begitu munafikin.
ngaku-ngaku beriman supaya tidak supaya tidak bisa aman dari hukum bagi orang-orang yang musyrik yang tidak mau masuk Islam. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Kalau kalian salah seorang di antara kalian melakukan sholat dan imam sudah pada posisi yang sedang dilakukan oleh imam, falyasna kama yasna'ul imam, maka ikutilah imam itu. Dijadikan imam supaya diikuti. Maka imamnya sudah sujud, maka kita takbir kemudian sujud, itu masuk sholat kemudian langsung sujud. Jangan imamnya sudah sujud dia masih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Ada yang begitu, pernah saya ketemu yang kayak gitu, tahu kapan nih. Saya lihat dia takbir kan, kita kan langsung sujud. Dia enggak, kita langsung rukun atau langsung sujud. Kalau ruku mungkin enggak kelihatan ini. Ini imamnya udah sujud, saya takbir Allahu Akbar. Kemudian dia di samping itu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ruku. Baru sujud. Ya, tidak begitu, tapi apa? Takbir langsung sujud ikutin imam. Ini hadisnya tadi itu. Falyasna kama yasnaul imam. Baru kemudian yang kurang disempurnakan seperti tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada tanyakan? Ini masalah yang tadi Dan ini saya